Assalamualaikum. Nah, kemarin kita sudah membahas teks deskripsi. Sekarang kita akan membahas bab 2 yang berjudul teks narasi atau lebih dikenal lagi cerita imajinasi dan cerita fantasi. Kalian pernah dengar nggak cerita imajinasi? Oke, sebelum Ibu menjelaskan atau kita masuk ke bab 2, sebelumnya Ibu akan menjelaskan pengertian-pengertian dari teks narasi, cerita imajinasi, dan cerita fantasi. Di sini, teks narasi adalah teks yang bertujuan menceritakan kejadian atau peristiwa yang tidak benar-benar terjadi atau fiksi. Tidak nyata ya fiksi itu. Yang kedua, cerita imajinasi adalah cerita hasil imajinasi pengarang. Nah, pengarangnya itu kalian, ya. Terus cerita fantasi adalah cerita yang peristiwa-peristiwanya terkadang tidak dapat diterima dengan akal atau logika kalian. Nah, kalian pasti tentunya pernah kan berimajinasi membuat cerita, ya, berimajinasi itu. Atau kalian pernah pengen jadi superhero, nah itu namanya kalian sedang berimajinasi membuat cerita fantasi seperti itu. Nah, itu tadi pengertiannya ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri imajinasi dan cerita fantasi. Di sini ada 4 poin nih, nah ciri-cirinya. Yang pertama yaitu kalau cerita imajinasi dan cerita fantasi itu yaitu memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh kenyataan dan realita di kehidupan nyata. Ya, kayak seperti ceritanya Pinocchio, terus Cinderella, terus Putri Duyung, Spider-Man juga sih sebenarnya, Batman dan lain-lain. Itu tidak dibatasi oleh kenyataan ya, Nak ya. Oke. Dan tidak ada di kehidupan nyata cerita seperti itu. Oke, yang kedua itu ceritanya di dalamnya itu terdapat keanehannya seperti sihir, terus makhluk ajaib dan lain-lain ya. Terus yang ketiga, tokohnya yang memiliki keunikan sendiri seperti memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia. Ya pasti kalian itu yang bagi yang laki-laki ya, pasti kalian itu mau menjadi superhero seperti Spider-Man, Batman, terus dan lain-lain. Tapi kalau yang perempuan biasanya itu lebih ingin aku tuh pengen banget deh jadi Cinderella. Nah, itu kamu sedang berimajinasi. Dari kamu imajinasi itu nanti kamu akan buat nih cerita imajinasinya nih. Suatu pagi aku gitu kan, kamu suka berkhayal kan. Nah, cerita imajinasi itu hayalan kamu sendiri. Nah, yang keempat itu karena cerita imajinasi dan cerita fantasi ini bersifat hayalan, berarti tentu saja ini cerita fiksi atau cerita tidak nyata. Ya, kalian pasti pernah deh merhayal. Nah, itu tadi ciri-cirinya ya. Jadi, cerita imajinasi dan cerita fantasi itu adalah cerita hayalan kamu sendiri. Oke, itu tadi penjelasan pengertian cerita imajinasi dan ciri-cirinya. Oke, selanjutnya ada soal di kelas classroom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.